dampak pelaksanaan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Halo kelas 6, apa kabarmu hari ini? Selamat bertemu dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa hak dan kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, kita akan belajar tentang dampak pelaksanaan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Dan apa dampak pelaksanaan hak dan kewajiban jika dilakukan tidak bertanggung jawab? Simaklah video penjelasan. Hak dan kewajiban saling berkaitan dan selalu beriringan kan? Dengan kata lain, tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus dikerjakan dengan seimbang. Ini maksudnya tidak boleh hanya menuntut hak tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Apa dampaknya jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban? Contohnya, kepercayaan orang lain akan berkurang atau jika itu ada hubungannya dengan sekolah, maka nilai di sekolah akan kurang baik ya. Lalu, apa akibat yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan seimbang? Yang pertama, kehidupan yang harmonis sulit diwujudkan. Kewajiban melekat pada diri seseorang sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, ia berkedudukan sebagai pelajar, maka kewajibannya adalah belajar dengan baik. Apabila kewajibannya untuk belajar tidak dipenuhi, maka sulit juga mewujudkan haknya untuk menjadi pribadi yang cerdas dan berpengetahuan misalnya. 2. Munculnya konflik. Contoh kedudukan sebagai seorang anak. Seorang anak memiliki hak dan kewajiban di rumah. Sebagai seorang anak berkewajiban untuk patuh, taat, juga menghormati orang tua. Apabila kewajiban sebagai seorang anak tidak dipenuhi, maka sulit juga mewujudkan haknya. Akan muncul konflik antara anak dan orang tua. 3. Terjadinya suatu ketimpangan. Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan masalah dalam kehidupan, baik dari kalangan individu maupun kelompok. Masalah tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang, seperti protes dari suatu kalangan, aksi demo, dan lain-lain. 4. Terjadinya kesenjangan sosial. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakatnya sendiri tidak bergerak untuk merubahnya. Contoh, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi apabila pemerintah, para pejabat tinggi, dan warga lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. 5. Hilangnya rasa persatuan. Ketika banyak tuntutan hak sedangkan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, lambat laun rasa persatuan akan hilang. Mengapa demikian? Karena setiap individu hanya mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama. 6. Munculnya perpecahan sehingga hidup tidak lagi harmonis, nyaman, dan tentram. Banyak orang yang lebih memperjuangkan haknya dibanding dengan melaksanakan kewajiban. Padahal hak dan kewajiban sudah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945. Munculnya perpecahan dikarenakan banyak orang yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Salah satunya melaksanakan aturan hukum,
menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia tetap utuh. Nah, karena itu, sebagai warga yang baik, kita harus mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ya, sesuai dengan aturan yang ada. Kita tadi sudah bersama-sama membahas tentang pelaksanaan hak dan tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab dan pelaksanaan hak dan kewajiban jika tidak bertanggung jawab. Semoga pembelajaran hari ini menuntun kamu menjadi anak yang bertanggung jawab dalam menerima hak dan melaksanakan kewajiban. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Horas!